Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Nur Rahman. Jadi pada kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara menganalisis tentang kebencanaan, khususnya tentang hidrometeorologi. Nah, di sini ada dua aspek yang akan dibahas, yaitu tentang potensi bahaya banjir atau genangan dan juga kekeringan. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita harus menyiapkan apa saja. Di sini ada Landsat 8 pada band 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan ada data LST atau data Land Surface Temperature, terus ada data NDVI atau indeks vegetasi, terus ada data NDBI atau indeks lahan terbangun, lalu ada data DEM, dan yang terakhir ada data curah hujan. Baik, untuk yang pertama kita akan mengolah tentang potensi banjir. Nah, pertama-tama kita akan menghitung yaitu NDWI dari TOA band 5 kurangi TOA band 7 per TOA band 5 plus TOA band 7. Nah, di sini untuk TOA sendiri itu merupakan kalibrasi dari band, setiap band pada Landsat 8. Nah, untuk caranya sendiri bisa dilihat pada video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, di sini langsung saya masukkan saja TOA band 5 dan juga TOA band 7. Ya, kita masukkan TOA band 5 dan band 7. 5 band 7 kita masukkan. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus TOA band 5 band 7 per TOA band 5 plus band 7 dengan menggunakan raster kalkulator. Algebra raster kalkulator. Ya, kita masukkan dalam kurung 5 7 per dalam kurung 5 plus 7. Ya, seperti ini. Kita namai ini NDWI skor 1 ya, .TIF, karena nanti kita tidak hanya mengolah satu NDWI. Nah, seperti ini. Save, lalu kita oke. Biarkan prosesnya berjalan. Nah, nanti juga kita akan mengolah NDWI versi kedua. Jadi di sini ada 3 versi dari pengolahan NDWI. Nah, nanti kita akan praktekkan satu persatu. Nah, untuk dari proses yang pertama hasilnya seperti ini, hitam. Jadi tidak hitam seperti ini, ada putihnya. Nah, selanjutnya kita akan mengolah dengan cara yang kedua, yaitu dengan rumus TOA band 3 min band 5 per band 3 plus band 5. Jadi di sini kita tinggal memasukkan TOA band 3 karena band 5 sudah masuk. Band 3 kita add. Nah, kita masukkan saja raster kalkulator band dalam kurung band 3 min band 5 per band 3 plus band 5. Ya, seperti ini. Kita beri nama dia NDWI underscore 2. Ya, seperti ini. Kita save, lalu kita oke. Ya, seperti ini nanti hasilnya agak berbeda, memang agak berbeda. Lalu kita coba ke TOA band
NDWI ke versi ketiga. Jadi di sini rumusnya TOA band 3 dikurangi TOA band 6 atau 7 per TOA band 3 plus TOA band 6 7. Nah, di sini saya akan menggunakan band 7. Nah, ini sudah masuk, langsung kita masukkan seperti tadi. TOA band 3 min TOA band 7 per TOA band 3 plus TOA band 7. Ya, seperti ini. Kita beri nama NDWI skor 3.TIF. Ya, seperti ini. Lalu kita oke. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang kita pakai berdasarkan penelitian yang sudah ada, kita menggunakan NDWI versi ketiga karena dikatakan lebih akurat daripada dua rumus di atasnya. Nah, langsung saja kita melakukan reclassify pada NDWI 3 yang sudah kita dapat ini dengan bentuk reclassify-nya di mana nilai kecil memiliki skor rendah dan juga nilai besar memiliki skor tinggi. Langsung saja kita masukkan reclassify di menu reclass, lalu reclassify, kita masukkan NDWI seperti ini. Kita classify, kita equal 5, lalu kita oke. Nah, di sini yang kecil sudah mendapatkan nilai kecil, yang besar mendapatkan nilai besar. Sudah benar. Kita centang, kita beri nama NDWI skor 3 skor di kelas .TIF. Seperti ini. Lalu kita oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, proses selanjutnya yaitu membuat peta aspek dari data DEM. Nah, di sini data DEM-nya kita masukkan dulu, dimana saya harus memotong data DEM-nya karena data DEM yang saya punya itu masih ukuran besar. Di ini kita sudah ada yang berbentuk kabupaten ternyata. Coba saya masukkan. Nah, seperti ini. Kita cek dulu apakah proyeksinya sudah benar. Karena proyeksi ini sangat berpengaruh pada pengolahan data selanjutnya, supaya tidak terjadi error atau kesalahan perhitungan. Ya, sudah benar di sini WGS 49S. Oke. Jadi langsung saja pada bahasa selanjutnya, yaitu pembuatan peta aspek dari data DEM dengan menggunakan tools 3D Analysis Raster Survey Aspek. Kita buka di Ultrabox, 3D Analysis, terus Raster Surface, terus Aspek. Di sini kita masukkan DEM-nya, data DEM-nya, kita masukkan judulnya, namanya yaitu aspek.tf. Oke, ini lalu kita oke. Nah, nanti pada hasil dari aspek tersebut kita reclassify berdasarkan nilainya. Nah, di sini nilai kecil dari aspek mendapatkan skor tinggi,
sedangkan nilai besar itu mendapatkan skor yang rendah atau bisa dibilang berkebalikan seperti itu. Lalu kita langsung saja kita reclass. Bentuknya bagus ya warnanya. Kita reclassify, masukkan aspek, value kita classify jadi 5 ya, seperti ini. Nah, tadi berdasarkan keterangan tadi kita balik, di yang kecil mendapatkan skor tinggi, yang nilai besar mendapatkan skor yang kecil gitu. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita beri nama aspek skor reclass. Oke, kita save. Oke. Tunggu prosesnya. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Matikan dulu. Ya, seperti ini. Lalu pada langkah selanjutnya kita membuat heal sheet dari data dem tadi juga. Langsung saja kita ke Art Toolbox, ke 3D Analysis Tool, Raster Surface, lalu heal sheet. Kita masukkan lagi data demnya. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan namanya heal sheet. Aktif. Seperti ini. Ya, seperti ini. Langsung kita oke saja. Nah, nantinya akan didapat data seperti ini, akan seperti 3D ya. Terus langsung kita reclassify. Nah, untuk skornya sama seperti tadi, nilai yang kecil mendapatkan skor yang besar dan nilai yang besar mendapatkan skor yang kecil. Nah, kita reclass, kita masukkan heal sheet-nya. Situ kita classify. 5 equal, oke. Lalu di sini kita beri nama dia heal sheet div. Kita save. Lalu jangan lupa diganti juga di sininya heal sheet reclass ya, tadi sudah ada soalnya. Nah, ini kita ganti ininya 5 4 3 2 1 ya, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, nantinya akan didapatkan data seperti ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya kita masukkan data curah hujan. Nah, kita masukkan data curah hujan di sini dalam bentuk SHP ya. Kita masukkan saja curah hujannya di sini. Curah hujan ya, seperti ini ya, sudah bisa dilihat seperti ini curah hujannya. Nah, namun di sini masih dalam bentuk rentang atau belum menjadi satu. Lalu kita satukan saja, kita ambil nilai rata-ratanya, kita fill baru namanya rata curah, pada double. Oke, kita start edit biar bisa langsung diedit. Di sini kita isikan 1725
1750. Ini 1750 ya, 1750. Lalu ini 2250, ini 1250. Seperti ini. Kita editor, kita save edit, kita stop edit. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita jadikan atribut ini menjadi satu di data curah dengan cara di bioprocessing. Kita di solve, masukkan, kita beri nama dia nama curah hujan suko solve. Seperti ini. Lalu kita centang di bagian data curahnya. Kita oke. Kita tunggu. Ya, jadinya akan seperti itu. Kita buka, coba sebutnya. Ya, sudah gabung menjadi satu. Lalu kita jadikan ini menjadi raster ya, raster dimana curah hujannya nanti akan di overlay. Kita buka conversion tools, to raster, polygon to raster. Kita masukkan curah hujan. Lalu kita ini dipilih rata curahnya, ini diganti di namanya curah hujan suko detektif, seperti ini. Lalu kita oke. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita beri skor dimana curah hujan ini memiliki skornya ya. Cari kelas, cari classify curah hujan skornya. Di sini sudah ada classify di 5 bisa enggak? Bisa, jadi seperti ini. Nah, new value nya akan seperti ini nantinya. Nah, ini nilai yang kecil mendapatkan skor yang rendah dan nilai yang besar mendapatkan skor yang tinggi, seperti ini. Lalu kita ganti namanya menjadi curah hujan dan suko kelas F. Lalu kita oke. Tunggu hasilnya. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, proses selanjutnya yaitu overlay antara NDWI 3 tambah curah hujan tambah hillshade tambah aspek, dimana nanti pada pembobotannya curah hujan memiliki bobot 40% dan yang lain 20%. Langsung saja kita masukkan menggunakan weighted overlay. Ini kita masukkan data yang pertama yaitu curah hujan. Kita oke. Kita masukkan data kedua, itu ada
NDWI 3 kelasnya kita masukkan lagi spek. Oke, masukkan lagi yang terakhir build sheet. Nah ini, jangan lupa kita ganti bobotnya, ini 40, curah hujan jadi 40, terus yang lain 20%. Ke 20%, 10 ya, seperti itu. Lalu kita buat ini 1,5. Nah kita ganti namanya dengan potensi banjir atau genangan. Oke, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya di Kabupaten Sukoharjo itu cenderung dia tempat yang bisa dikatakan cukup rawan terhadap genangan. Sini kita masukkan tidak rawan. Kita di sini masukkan cukup. Cukup rawan. Dari sini masukkan rawan, dan yang terakhir kita masukkan sangat rawan terhadap genangan. Nah di sini bisa dilihat bahwasanya Kabupaten Sukoharjo didominasi daerah yang cukup rawan untuk terjadi genangan air atau banjir, dan juga ada beberapa daerah di mana dia memang rawan. Di sini terindikasi dia merupakan daerah pusat kota atau karena didominasi oleh lahan terbangun, dan juga curah hujannya cukup tinggi begitu. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu tentang analisis bahaya bencana kekeringan. Nah, di sini kita akan membuat NDDI dari raster kalkulatornya. Nah, apa yang dibutuhkan dari NDDI sendiri itu NDVI dan NDWI 3 yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk NDVI sendiri itu rumusnya bisa dicari dengan ini, TOA bin 5 min TOA bin 4 per TOA bin 5 plus TOA bin 4. Nah, kita buat sini karena bin 5 dan bin 4 belum di sini ya, sudah ada bin 5, kita masukkan bin 4. Bin 4 ini udah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, itu 5 min 4 per 5 plus 4 kan di raster kalkulator. Sini yang kurung bin 5 min 4 kurung per bin 5 plus 4. Oke, kita namakan ini dengan DVI, IF,
save, kita oke. Ya, nanti akan didapatkan data seperti pada tampilan seperti ini. Lalu kita proses selanjutnya yaitu mencari NDDI tadi dengan cara NDVI min NDWI 3 per NDVI plus NDWI. Langsung saja kita ke raster kalkulatornya, masukkan NDVI per NDWI NDVI, jangan lupa kurungnya, WI min NDWI per NDVI plus NDWI. Ya, seperti ini. Lalu kita beri nama dia NDDI. Seperti ini. Lalu kita oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, minusnya sangat jauh sekali. Nah, jika hasilnya negatifnya mendekati 0,1 maka dianggap normal, namun jika hasil negatifnya melebihi dari -1 maka kekeringannya parah. Nah, di sini hasil negatifnya sangat banyak sekali sehingga dapat dikatakan kurang akurat. Nah, kita mencoba cara lain, yaitu dengan menggunakan DDI dengan menggunakan band yang tidak dikoreksi atau band yang tidak dijadikan TOA. Nah, kita masukkan di sini band 5 dan band 4 yang tidak dikoreksi. Masukkan band 5 dan band 4 yang tidak dikoreksi setelah band 7 tadi. Ya, ini kita add. Nah, sudah masuk. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu band 5 min band 4 min minus band 5 min band 7. Kita masukkan ke dalam raster kalkulator band 5 min band 4 min band 5 min band 7. Ya, seperti ini. Kita namakan itu DDI. Kita save, kita oke. Ya, hasilnya kan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengolah TVI, karena pada DDI tadi jika nilainya semakin besar maka tingkat kekeringannya semakin tinggi. Di situ tingkatnya sampai 24.000 sekian, yang menandakan sebenarnya data ini kurang akurat seperti itu. Nah, kita lanjut menghitung TVI atau Temperature Vegetation Index, dimana di sini rumusnya yaitu dengan masukkan LST per 2,5 kali TOA band 5 TOA band 4 per TOA band 5 kali 6 kali TOA band 4 dikurangi 7,5 kalikan TOA band 2 plus 1. Ya, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sini kita sudah ada LST dari analisis tadi. Oh, belum. Kita masukkan dulu LST-nya. LST-nya di sini. Kita masukkan LST-nya.
masukkan, lalu kita masukkan juga band 5, band 4, band 5, band 4 lagi, band 2 ini juga sudah ada juga. Ini kita masukkan juga TOA band 2. Oke, kita masukkan TOA band 2. Itu lalu kita langsung ke raster kalkulator. Di sini kita masukkan LST-nya per dalam kurung 2,5 dalam kurung lagi TOA band 5 dikurangi TOA band 4, band 5 kurangi TOA band 4 kurung tutup per TOA band 5 tambah 6 per TOA band 5 tambah 6 kali TOA band 4 kali TOA band 4 ditambah 7,5 kali TOA band 2 TOA band 2 mohon maaf sebelumnya saya salah memasukkan data, seharusnya di sini TOA band 5. Baik, kita masukkan TOA band 5 ya, lalu di sini juga ya masukkan TOA band 4 TOA band 4 di sini juga diganti TOA band 5, sini juga diganti TOA band 4, lalu di sini juga sudah diganti TOA band 2. Selanjutnya pada rumusnya yaitu ditambah 1 tambah 1. Kita cek lagi apakah rumusnya sudah benar. Oh, seperti ini. Kenapa tidak mau? Coba kita ulang. Bapak lagi ke kalkulator, masukkan band LST nya LST lalu dibagi dalam kurung 2,5 dalam kurung. Baik, sepertinya ini tadi dikurang tanda kali, ini kali
dalam kurung TOA band 5 dikurang TOA band 4, TOA band 5 kurang TOA band 4 ini, lalu 4 per TOA band 5 TOA band 5 kurangi atau ditambah TOA band 5 ditambah 6 kali TOA band 4 5 ditambah 6 kali TOA band 4 kurangi 7,5 kali TOA band 2 TOA band 2 ditambah 1. Ini kenapa masih tidak mau? Oke, sudah mau. Lalu kita ganti namanya menjadi TVI, temperature vegetation index, TVI 1.tf. Oke, lalu kita biarkan prosesnya berjalan. Nah, nanti pada rumus TVI ini sendiri ada 2 rumus. Nah, untuk akurasinya sendiri itu ada klasifikasinya masing-masing. Nah, untuk TVI yang pertama di sini jika nilainya 0 sampai dengan 55 itu bisa dikatakan normal. Jika nilainya lebih dari 99 maka potensi kekeringannya tinggi. Bisa dilihat di sini, maka Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan potensi kekeringannya tinggi. Lalu kita akan mencoba dengan rumus TVI yang kedua, itu dengan menggunakan rumus LST per EVI. Nah, sebelumnya kita harus mencari EVI terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari EVI-nya dengan rumus dua koma lima dikalikan dalam kurung TOA band 5 dikurangi TOA band 4 kurung tutup, lalu per TOA band 5 sini kurung lagi ditambah 6 kali TOA band 4 tambah 6 kali TOA band 4 dikurangi 7,5 kali TOA band 2 tambah 1 7,5 kali TOA band 2 tambah 1 tuh. Ya, kita beri nama dia EVI TIF save. Saya tidak mau karena kebanyakan kurungnya. Ya. Kita cek, mau kita oke.
Ya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita langsung masukkan rumus, yaitu LST per EVI. LST per EVI. Di sini kita namakan TVI skor 2. TF. Save. Kita oke. Hasilnya seperti itu ya. Mungkin karena LST nya salah, saya akan mencoba memasukkan data LST dari yang belum direklasifikasi. Sini ada di sini. Ya, seperti sini. Kita add dua-duanya. Ya, sepertinya itu terlalu besar, kita remove saja yang besar. Nah, kita dapat yang kecil, LST Suko yang kecil. Dimana tadi hilang juga. Masukkan yang LST ini, kita add. Ya, seperti ini LST nya. Nah, langsung saja kita masukkan tadi ke rumus yang terakhir. Karena sepertinya ini kurang tepat, kita coba masukkan di rumus yang TVI kedua, yaitu LST per EVI. Kita coba menggunakan data LST yang tidak di-reclassify. Ini per EVI. Kita namakan TVI skor 2.2.f. Oke, kita oke. Nah, hasilnya masih sama saja seperti ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa simbologinya kita bisa coba cek. Mungkin simbologi, mungkin kita classify dulu, kita ganti simbologinya menjadi gradasi coklat ya. Nah, di sini kita ke gradasi coklat, kita menjadi 5. Ya, kita ke gradasi coklat yang ini, kita oke. Maka akan jadinya seperti ini. Nah, bisa dikatakan bahwasannya tingkat TVI di Kabupaten Sukoharjo itu sama di satu wilayah kabupatennya. Di mungkin tingkat kekeringannya merata di seluruh kawasan kabupaten. Mungkin cukup video yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.